Berdoa, mulai. Berikan video atau gambaran tentang pengertian sedekah. Ya, nanti kalian amati dan kalian setelah melihat video tersebut harus bisa menyebutkan beberapa hal tentang pengertian dari sedekah. Yang kedua, setelah menanya, mengeksplorasikan, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan tentang pengertian sedekah, maka peserta didik mampu menjelaskan sedekah dan dasar hukum serta menganalisis sedekah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pada pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Mahir? Infak. Apa itu infak, Mahir? Infak berasal dari bahasa Arab anfaqo yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Ya, pintar. Ya, dapat 100. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang infak. Oke? Infak yaitu berasal dari bahasa Arab apa aja? Anfaqo. Apa artinya? Membelanjakan. Ya. Kemudian setelah kita belajar infak, kita nanti belajar tentang sedekah. Apakah infak dan sedekah itu sama? Sama atau tidak? Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di layar. Ada gambar apa itu? Bersedekah. Ya, ada gambar orang yang memberikan amplop kepada orang lain. Ya, di sini bisa kalian lihat, kalian amati, ada 2 orang yang membagikan amplop. Amplop itu berisi apa aja? Berisi uang. Ya, uang tersebut merupakan bentuk atau wujud dari sedekah. Nah, saya bertanya sekarang. Kira-kira sedekah itu haruskah berupa uang? Tidak. Ya, sedekah itu tidak harus berupa uang. Bisa berupa barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar tadi, coba kalian diskusikan dan jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, pertanyaannya yang pertama, siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Yang pernah tunjuk tangan? Yang pernah sedekah yang tunjuk tangan? Ayo. Ya, ada Tasya, Kaisa, Nauli, Ara, Nada, Ratna, sama Kori. Anak putra? Pernah apa tidak? Oh iya, ada Mahir dan juga Devin. Ya, kira-kira kalian pernah sedekah apa sih? Pernah sedekah apa? Uang. Sama siapa?
Selama kita punya, ya, selama kita punya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik kita memberi daripada kita menerima. You understand? Yes. Yang ketiga, ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Coba, siapa yang berani? Tunjuk tangan. Ayo. Gambar tadi. Siapa yang berani bercerita? Coba Tasya. Coba Tasya dengan bahasa kamu sendiri, sebisa kamu. Itu saja? Ya, bisa. Orang bersedekah dengan orang yang tidak mampu, bisa. Itu salah satunya ya. Kemudian simpulkan kegiatan gambar di atas. Gambar tadi disimpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Kita bersedekah bukan hanya kepada orang yang tidak mampu, tetapi kita bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Materi pada pagi hari ini kita belajar tentang sedekah. Ya. Pengertian sedekah itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, sedekah adalah siapa? Ya, sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang artinya pemberian atau derma. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti kita sudah bersedekah. Menurut istilah, ya, setelah menurut bahasa, sekarang menurut istilah, sedekah adalah siapa? Jadi, menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, ya, atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dan hanya mengharap ridho dari Allah. Artinya, jika kita mau bersedekah, harus sedekah dengan ikhlas. Coba perhatikan gambar yang ada di monitor ini. Ada gambar apakah di sini? Coba perhatikan gambar yang ada di media ini. Ada gambar apakah di sini? Gambar bersedekah. Ya. Bersedekah di sini digambarkan oleh seorang anak yang memberikan sedekah kepada pengemis. Dan dari penjelasan ini, sedekah bersifat umum. Umum artinya untuk siapa saja. Ya, sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi sedekah bisa diberikan dalam bentuk barang dan lain sebagainya. Dan sedekah itu sendiri harus yang bisa atau bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalnya kita memberikan seseorang barang tetapi tidak dimanfaatkan oleh orang lain, apakah termasuk sedekah? Tidak termasuk sedekah.
tidak mengharapkan sesuatu imbalan dari manusia, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk dasar atau dari sedekah bisa kalian lihat di sini. Ada banyak dasar dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di sini sudah ada contohnya dalil dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 264. Coba tunjuk tangan, siapa yang bisa? Nah, itu tadi dalil atau dasar dari sedekah. Adapun artinya kurang lebihnya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Tidak ada gunanya kalau kita bersedekah karena riya atau pamer. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya itu seperti batu, ya, batu. Misalnya ada batu, ya. Di sini misalnya ada batu. Batu itu licin, ya. Ketika batu licin ada debunya, tersiram air hujan yang sangat deras, otomatis batu yang licin ada debunya itu, debu akan hilang karena terbawa oleh air. Bisa dipahami? Bisa. Itu perumpamaan orang yang bersedekah namun mengucapkan atau memberitahukan sedekahnya kepada orang lain atau pamer. Sedekah tapi niatnya pamer atau riya. Atau lagi diperumpamakan seperti orang yang menginfakkan hartanya, tetapi dia ingin orang lain tahu. Nah, itu perumpamaan seperti batu licin yang ada debu di atasnya, kemudian tersiram air hujan yang deras, dan akhirnya debu yang ada di atas batu licin hilang. Artinya begini, kalau kalian bersedekah kok membicarakan sedekah kalian kepada orang lain, ya, dan bisa menyakiti hati penerimanya, otomatis itu tidak ada gunanya. You understand? Yes. Dalil, ya, dalil yang kedua atau dasar sedekah yang kedua itu ada pada surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi falamma dakhalu alaihi qalu ayyuhal azizu masana wa ahluna. Dalil yang kedua atau dasar hukum dari sedekah yang kedua itu ada pada surah Yusuf ayat 88. Ya, surah Yusuf ayat 88. Ayo, tunjuk tangan siapa yang bisa. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana bidunya wajina
hajatin fa'alif lanal kaina wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya kurang lebihnya seperti ini. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah atau murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Kira-kira mati su'ul khotimah itu yang bagaimana? Mati yang kurang baik. Semoga kita nanti bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka perbanyaklah bersedekah. Kemudian dasar dua dari sedekah itu berupa hadis, ya. Hadis yang pertama itu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ayo, siapa yang bisa? Sedekah. Yang kedua hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kepadanya atau kepada kedua orang tua. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu mengenai 3 amal yang tidak akan putus ketika orang tersebut sudah meninggal. 3 amal seseorang yang sudah meninggal dan tidak akan putus itu ada 3. Ya, yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah yang pertama, ya. Sedekah jariah itu merupakan pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya juga tidak terbatas serta mengharapkan ridho dari Allah, ya, mengharapkan ridho dari Allah. Artinya sedekah ini harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan dari manusia, tidak boleh mengharapkan sesuatu pujian juga dari manusia. Kok kalian misalnya sedekah tapi kok pengen dipuji? Tasya, kamu tadi sedekah ya? Ya Bu, misalnya. Kok diperlihatkan sama teman yang lainnya sehingga Tasya dapat pujian? Kira-kira itu boleh apa tidak? Tidak Bu, tidak boleh, karena satu, sedekah itu harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Nah, kemudian sedekah jariah itu bisa diartikan sesuatu yang terus-menerus manfaatnya seperti wakaf. Wakaf misalnya orang mempunyai tanah diwakafkan untuk masjid, diwakafkan untuk madrasah, itu juga termasuk sedekah, tapi tidak berupa harta. Paham? Kemudian buku-buku hingga lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren. Misalnya kalau kalian punya buku-buku baca
diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk sedekah. Berupa apa sedekahnya? Berupa baju atau barang. Ya, berarti sedekah itu tidak hanya berupa uang. Kita tersenyum kepada orang lain, misalnya Husna tersenyum sama Nauli, itu juga termasuk sedekah karena tersenyum kepada sesama muslim. Nah, sedekah jariah ini jika kita sudah meninggal, ya, pahalanya masih mengalir kepada kita. Ya, dari pahala tanah wakaf yang kita sedekahkan, dari buku-buku yang kita sedekahkan maupun barang lainnya, setelah kita meninggal nanti tetap dapat pahala atau pahalanya mengalir kepada kita. Yang kedua, ya, amalan yang akan terus mengalir setelah kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu ketika kita membaca menulis Al-Quran, ya, dan kita dididik oleh orang tua untuk membaca Al-Quran, disitulah, ya, dinamakan ilmu yang bermanfaat. Sehingga setelah kita belajar Al-Quran, kita akan apa? Kita akan pintar membaca Al-Quran, bisa memahami, apalagi mengamalkannya. Selanjutnya, ya, kedua hal tadi akan mendapatkan penghargaan spesial di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota. Mahkota itu apa? Dayanya lebih bagus daripada cahaya matahari menembus rumah-rumah di dunia. Jadi, ya, anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran itu nanti ketika di akhirat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota oleh Allah. Siapapun orang tua yang ketiga, amalan setelah kita meninggal tapi pahalanya tetap mengalir, yaitu doa anak soleh. Coba siapa yang bisa doa anak soleh, doa kepada kedua orang tua? Doa untuk kedua orang tua. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak yang soleh itu akan diijabah oleh Allah. Berbuat kebaikan kepada kedua ayah ibumu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya di sini doa anak soleh itu insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ya, itu tadi ketiga amalan orang yang sudah meninggal, namun pahalanya tetap mengalir kepada kita. Coba, yang pertama apa tadi? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama, ya, mulai dari pengertian